Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat ya kak. Hari ini kita akan belajar tematik. Silahkan kalian buka buku paket halaman 125. Di sini kita akan belajar mengenai materi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Yang kedua ada pecahan campuran. Yang ketiga menyanyi secara berkelompok. Yang keempat energi alternatif ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu teks petunjuk berdasarkan percobaan. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi, tentunya kalian minggu kemarin sudah belajar mengenai antara hak dan kewajiban. Hak itu merupakan apa? Segala sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh pemanfaatan sumber energi air sesuai hak dan kewajiban. Tentunya setiap manusia itu memiliki hak mendapatkan air untuk apa? Untuk mandi, minum, dan mencuci. Namun selain itu memiliki hak dan kewajiban untuk apa? Untuk menghemat penggunaan air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Menghemat penggunaan air adalah apa? Kewajiban kita semua. Materi yang kedua yaitu mengenai pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa sih, Miss? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Di situ ada pecahan campuran bentuknya A, B per C. A itu adalah apa? Bilangan bulat dan B adalah pembilang, untuk C adalah penyebut dan untuk penyebut itu tidak sama dengan 0. Miss kasih contoh ya. 1/2. Di situ bilangan bulatnya adalah 1. Untuk yang kedua yaitu 1/2 itu merupakan pecahan ya kak ya. Jadi 1/2 adalah apa? Pecahan campuran. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran jika pembilang lebih besar dari penyebutnya. Perhatikan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan berikut. Yang pertama, bagilah pembilang dan penyebutnya. Yang kedua, hasil baginya itu merupakan bilangan bulat pada pecahan campuran. Sisa bagi merupakan pembilang pada pecahan biasa dan penyebutnya tetap. Diingat-ingat ya kak mengenai pecahan biasa atau pecahan campuran. Contoh pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Contoh nomor 1. Di situ ada pecahan campuran 2/3/4. 2 adalah bilangan bulat dan 3/4 adalah pecahan biasa. Silahkan kalian hitung caranya. Penyebut kali bilangan bulat yaitu 2/4 atau 4/2 sama dengan berapa? 8 ditambah pembilang. Pembilangnya berapa? 3. Jadi hasilnya 2/4 ditambah 3. Hasilnya berapa? Silakan kalian kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2/4 8 ditambah 3. Hasilnya berapa? 11 dan penyebutnya masih tetap yaitu 4. Jadi hasil dari pecahan campuran diubah menjadi kepecahan biasa dari 2/3/4 sama dengan 11/4. Contoh yang kedua yaitu pecahan biasa. Di situ ada pecahan 7/3. Nah, silahkan kalian menggunakan porogapit atau rumah bersusun ya kalau di sini kalau nggak salah.
Silahkan pembilang yang ada di dalam Porogapit untuk 3 adalah posisinya di luar. 7 dibagi 3. Nah, 7 dibagi 3, silahkan kalian hafalkan perkalian berapa? Perkalian 3. 7 dibagi 3. Hasilnya berapa? 2. Karena 2 kali 3 itu hasilnya berapa? 6. Bilangan yang mendekati 7. Berapa berarti? 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 7? Adalah 2. Jadi 7 per 7 dikurangi 6 hasilnya berapa? 1. Berarti di situ hasil dari 7 dibagi 3 itu hasilnya berapa? 2. Dan sisa baginya adalah 1. Materi selanjutnya yaitu menyanyi berkelompok. Nah, dalam menyanyi itu dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Dalam bernyanyi secara berkelompok harus ada perlu yang diperhatikan. Nah, contohnya memperhatikan apa? Tinggi rendah nada. Yang kedua memperhatikan tempo. Yang ketiga yaitu memperhatikan apa? Dinamika lagu. Ketika kalian memperhatikan tinggi rendah nada, semakin tinggi angka itu berarti semakin tinggi nadanya. Untuk tempo itu juga tidak boleh terlalu cepat. Nanti jika terlalu cepat, teman-teman kalian akan ketinggalan. Terus di situ juga ada apa? Memperhatikan dinamika lagu. Ya Kak ya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan ya Kak ya? Contohnya dalam menyanyi berkelompok, contohnya itu ada paduan suara. Nah, paduan suara itu ternyata banyak ya Kak ya. Di situ ada misalnya ada boyband, itu kan ada lagunya itu berkelompok. Itu contoh dari paduan suara. Bernyanyi itu baik dan benar itu apa? Dalam menyanyi itu kita perlu mengetahui apa, Miss? Mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi itu apa saja, Kak? Yang pertama, lakukan pemanasan. Ternyata di dalam menyanyi berkelompok itu tentunya ada melakukan pemanasan. Jadi pemanasan itu tidak hanya dilakukan oleh mata pelajaran PJOPA atau olahraga saja ya Kak. Ternyata menyanyi itu juga perlu pemanasan, yaitu untuk apa? Untuk mengatur teknik pernapasan. Teknik pernapasan itu dalam bernyanyi itu ada 3. Yang pertama ada pernapasan dada, yang kedua ada pernapasan perut dan diafragma. Teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan apa? Diafragma. Yang kedua ada juga sikap berdiri tegap. Nah, ternyata menyanyi itu harus bersikap tegap ya Kak ya. Itu untuk apa? Untuk menguasai artikulasi mengucapkan huruf A, I, U, E, O. Mohon maaf ya Kak ya, di situ ada kekurangan dalam penulisan, itu kurang huruf H. Ternyata contohnya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, Indonesia, I berarti huruf konsonannya itu vokalnya itu harus jelas. Itu di dalam menguasai artikulasi. Yang kedua yaitu ada materi selanjutnya yaitu energi alternatif ramah lingkungan. Nah, di situ ada ternyata energi alternatif itu selain matahari, listrik dan lain-lain sebagainya itu ternyata ada tumbuhan. Tumbuhan itu ternyata juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, contohnya atau salah satunya adalah apa? Umbi kentang. Umbi kentang itu selain dapat dimakan itu juga sekaligus menjadi apa? Energi alternatif. Contohnya di situ kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Di situ silahkan kalian buka buku paket halaman 128. Di situ ada energi alternatif ramah lingkungan. Nah, yang materi selanjutnya yaitu teks petunjuk. Apa sih Miss teks petunjuk? Teks petunjuk sudah dipelajari di minggu kemarin, yaitu teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Contohnya
Ciri-ciri teks petunjuk itu biasanya berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, yaitu disajikan secara berurut atau beruntun. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kalimat perintah. Ciri yang keempat yaitu kalimatnya yang digunakan jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Contoh teks petunjuk dalam menyalakan televisi. Yang pertama, tancapkan colokan stop kontak atau steker ke sumber listrik. Yang kedua yaitu tancapkan booster bila ada dalam sumber listrik. Yang ketiga, tekan tombol power pada panel yang tersedia di bagian muka TV. Yang keempat yaitu ambil remote control bila ada, berguna untuk memindah channel televisi yang digunakan. Tugas kalian yaitu membuat baterai alami dari kentang dan membuat laporan percobaan halaman 128 sampai 129. Tugas paling lambat besok ya Kak. Sekarang siapkan alat dan bahannya terlebih dulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini atau materi hari ini dapat dipahami dan dimengerti ya Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.